Karena itu partai yang kita tahu diasuh oleh oligarki dari awal tuh. Nah, oligarki tentu merasa ini kalau ini terus itu berarti partai itu nggak punya prospek gitu, dan partai yang nggak punya prospek itu pasti ditinggalkan oleh investornya tuh. Ini bahayanya kalau partai itu adalah hasil dari investasi kepentingan oligarki, kan itu buruknya di situ tuh. Jadi begitu oligarki mulai merasa ganggu karena serangannya terlalu kolot pada Muslim, maka udah dikasih sinyal aja, udah kami nggak akan kasih dana lagi. Saya kira itu yang terjadi. Ini soal dana aja sih. Rocky Gerung menyampaikan dalam sebuah podcast di kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official bahwa BSI tergantung pada 1 atau 2 orang pemodal, dan BSI saat ini dianggap tidak mampu membawa partai ke arah milenial dan tidak mempunyai ide maupun gagasan, sehingga ditinggalkan investor atau pemodalnya. Oleh karena itu, orang-orang yang berpikiran pragmatis dan karirnya akan terhalang di BSI, maka ia mulai berpikir politik 2 kamar. Masih di BSI tetapi pro Anies Baswedan. Rocky Gerung mengatakan bahwa BSI arah politiknya nggak jelas. Sementara masih ingin mengikuti pemilu, tapi di sisi lain tidak mendukung PT 0%. Dan mendukung 3 periode, dan semua gejala awal ini membingungkan publik. Dan publik tahu langkah politik di internal partai ada yang gak setuju dengan strategi BSI. Terbukti di DPD DKI yang memilih untuk Mbalelo dan mengatakan lebih baik kami dipecat daripada tidak ada kejelasan politik BSI secara nasional. Rocky Gerung melihat perpecahan di tubuh BSI bukan untuk menghancurkan demokrasi, tetapi untuk mengembalikan semangat partai itu yang awalnya dibentuk dengan semangat kemudaan atau milenial, yang lama-lama partai tersebut terlihat lebih tua dari partai yang lain atau lebih konservatif. Dan Rocky berharap kita semua akal sehat pulih dan tokoh pendiri awal BSI merasa ditinggalkan karena tidak sesuai dengan janji awal, yaitu membawa partai ke arah milenial dan masuk dalam jebakan politik uang. Sementara DPP BSI membantah bahwa tidak ada perpecahan di tubuh BSI. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyampaikan bahwa para senior di tubuh BSI selalu dan terus-menerus membawa isu Islamofobia. Masih beredar di Cokro TV dan menyampaikan bahwa BSI merupakan partai yang didesain untuk menghalangi intoleransi. Padahal sebetulnya asupan kebencian yang berlebihan menyebabkan orang muak melihat BSI itu, dan keunikan dan keimut-imutannya hilang. BSI seharusnya menjadi partai yang fleksibel, tetapi kenyataannya malah terlihat arogan dan menjelek-jelekkan politik Islam dan segala macam, dan itu tidak berubah, lanjut Rocky. BSI merupakan partai yang hidup di metropolitan, tetapi gaya politiknya seolah-olah seperti orang yang gak ngerti menjadi warga metropolitan. Sementara anggota BSI diam-diam menganggap para seniornya dungu, terus-menerus mengolah isu-isu itu juga. FPI dihajar, HTI dihajar,
dan gak berpikir sesuatu hal yang lebih futuristik sebagai partai anak muda, ujar Rocky. Lebih lanjut, Rocky Gerung melihat PSI bahwa grammarnya dari awal terbatas, dan mereka yang ada di DPD DKI Jakarta tentu lebih terbuka melihat masa depan, dan itu pasti akan merembet ke PSI yang ada di kota-kota besar, karena PSI dianggap tumbuh di kota-kota utama Indonesia. Hal tersebut pasti akan diikuti kota-kota besar lainnya, karena nggak mungkin milenial itu masih mengikuti kekolotan dari senior-seniornya di PSI. Rocky Gerung melanjutkan dengan kritikannya pada PSI, bahwa PSI itu dikenal pertama kali sebagai partai metropolis. Artinya kemampuan membayangkan bahwa masa depan harusnya diucapkan lebih sering, bukan mengungkit-ungkit masa lalu. Rocky Gerung berpandangan bahwa para senior di PSI akan mempertahankan kekolotannya, sehingga bisa diprediksi di tubuh PSI ada dua kelompok, yaitu kelompok PSI yang progresif dan moderat, dan PSI yang konservatif dan kolot. Rocky Gerung melihat PSI adalah partai yang diasuh oleh oligarki, dan apabila partai tersebut tidak punya prospek, maka akan ditinggalkan oleh investornya. Dan bahayanya bila partai ini dibangun dari hasil investasi kepentingan oligarki. Begitu oligarki mulai terganggu karena serangannya kolot, maka nggak akan dikasih dana lagi. Jadi masalah dana saja, ujar Rocky Gerung mengakhiri pembicaraannya. Sementara Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan bahwa selama ini PSI solid kalau urusan serang Anies. Nyatanya tak begitu. PSI Jakarta terlihat keberatan. Adi menilai fenomena itu merupakan tanda PSI pecah. Pasalnya, kejadian di mana pengurus partai provinsi memprotes pengurus pusatnya secara terang-terangan belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas itu tanda perpecahan antara DPP PSI dan PSI Jakarta. Belum ada sejarahnya di negara ini pengurus partai provinsi protes terbuka ke pengurus pusat soal sikap politik internal mereka. Baru terjadi pada PSI, tuturnya. Adi mengingatkan PSI bahwa kejadian seperti ini bisa sangat berbahaya. Dia turut menyoroti kerja PSI yang hanya mengkritik Anies, tapi menutup mata terhadap permasalahan lain. Ini bisa jadi api dalam sekam jika tak dikelola dengan baik. Bisa memunculkan gejolak, bahkan konflik yang lebih besar. Karena PSI selama ini memang hanya sibuk kritik Anies dan menutup mata ke persoalan lain. Kritik Anies harus lanjut, tapi banyak persoalan lain yang juga penting, jelas Adi. Misalnya soal kebijakan politik pemerintah tak pro rakyat, PSI cenderung diam. Muncul nada satir di publik bahwa PSI ini kerjanya hanya ngurus Anies, tutup mata urusan yang lain, sambungnya. Publik mulai paham nyerang Anies bagian strategi PSI meningkatkan popularitas dan elektabilitas. PSI sengaja mengambil jarak tegas dengan Anies yang dinilai kanan. Sementara PSI merasa moderat, bahkan liberal. Ini strategi keliru karena publik kita tak suka dengan sikap politik yang ekstrim begitu.
Alih-alih dapat simpati, PSI malah dibully. Bahwa PSI makin jadi buah bibir itu sulit dibantah, tapi nadanya negatif, imbuh Ade. Untuk diketahui, Anggara Wicitra Sastro Mijoyo mengaku banyak menerima pertanyaan mengenai strategi komunikasi yang diambil DPP PSI. Menurut Anggara, serangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap ada muatan pribadi. Karena di luar itu, tadi saya sudah menceritakan background bahwa masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya, kenapa PSI langkah seperti ini. Kita hanya fokus pada Pak Anies, kita terlalu tendensi secara pribadi. Jadi menurut saya itu sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasi oleh teman-teman DPP. Menurut saya, kata Anggara dalam keterangan tertulisnya. Anggara mengusulkan evaluasi terhadap komunikasi politik yang digunakan oleh PSI selama ini. Dia menganggap strategi yang diambil seringkali menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kalau dari substansi yang tadi saya sampaikan, kan memang kita juga merasakan sudah sebaiknya kita mengevaluasi pendekatan komunikasi politik kita. Karena sering kali banyak ya kayak hal Bro Sigit ini, menurut saya kalau kita bisa lebih tidak reaktif melihat sebuah permasalahan. Cari dulu data dan faktanya sebelum kita memberikan komentar atau memberikan sikap ke media yang akhirnya bisa menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Kan hal-hal ini seharusnya bisa kita lakukan, terang dia. Anggara berharap DPP PSI segera mengambil langkah perbaikan. Dia mengatakan PSI harus mampu menggalang simpati publik untuk menghadapi pemilu 2024. Kalau saya sih berharap ada, apapun namanya, ada langkah perbaikan, karena kita parpol. Menurut saya ya parpol itu harus berhasil memenangkan persepsi dan simpati dari rakyat. Nah, kalau misalnya kita berada di jalan yang banyak menimbulkan antipati, ya menurut saya harus ada keputusan yang diambil. Tutup Anggara. Ya, saya ucapkan kepada PSI yang berakal sehat, selamat datang akal sehat dan selamat tinggal kekolotan. Kira-kira begitu.